hati karena setiap cerita berkesan di hati. Oke, ya. Sebetulnya pakai hijab itu pada saat sesudah bercerai baru menikah lagi atau pada saat bercerai itu kemudian memutuskan pakai hijab? Oh enggak, kalau berhijab memang setelah menikah. Setelah menikah lagi. Setelah menikah lagi dan ini memang nazar karena waktu itu kan memang susah hamil. Jadi memang saat menikah tuh habis menikah sempat hamil tapi keguguran. Terus untuk hamilnya kan agak susah. Ya. Tiba-tiba ya keucap sendiri aja gitu bilang sama suami, "Pak, kalau misalnya nanti aku hamil lagi, insya Allah aku mau pakai jilbab. Tapi kalau sekarang insya Allah buat selamanya," aku bilang gitu. Dan memang alhamdulillah sama Allah dikasih hamil anak yang dari suami sekarang. Ya udah aku memutuskan untuk berhijab dan karena mungkin aku sudah mulai mengerti kalau hijab itu kan memang boleh dibilang memang diwajibkan sebagai wanita muslim. Strategi move on yang pada saat itu digunakan oleh seorang Oki itu apa sih? Kan sampai trauma 3 tahun baru kemudian membuka diri untuk menikah lagi. Sebenarnya lebih ke yakin. Yakin yang gimana? Kalau Allah itu tidak akan menjatuhkan aku ke lubang yang sama. Jadi kalaupun aku menikah lagi, insya Allah pasti Allah ngasih yang lebih baik, yang lebih sayang, yang lebih menghargai aku sebagai perempuan. Tapi suka dukanya gimana? Dulu seniman, sekarang olahragawan ya sekarang? Iya, sekarang. Olahragawan itu, enggak maksud saya kan beda dunia maksud saya. Itu Awal-awal agak susah nyesuaiin karena kan memang ya itulah boleh dibilang jodoh tuh kan jorok ya. Kadang-kadang apa yang kita nggak suka tiba-tiba menjadi kita harus menyukai gitu loh. Aku jujur aku nggak pernah suka yang namanya sepak bola. enggak suka sepak bola. Nggak pernah suka, makanya orang-orang bingung kok bisa jodohnya pemain bola gitu kan. Karena yang enggak disukai sepak bola, tapi suka pemainnya. Akhirnya mau nggak mau jadi suka Oh, sama suka sepak pemainnya. bola. Iya. Akhirnya sekarang mau nggak mau kan harus suka gitu Beradaptasi kan, ya, beradaptasi. dunianya. Yang tadinya nggak ngerti akhirnya sekarang nggak jadi ngerti. Tapi enggak takut tentang high risk kan juga ada cederanya atau pas main enggak pas gimana gitu? Oh Atau pasti kalau takut ada, namanya olahragawan itu kan pasti rentan sama apalagi sepak bola kan yang harus Cedera jaga ya? cedera kakinya kan gitu, pasti takut. Tapi alhamdulillah sih aku sama suami selalu yakin kalau rezeki itu memang diatur sama Allah dan dijamin sama Allah. Jadi pastilah kayak sekarang nih kalau kita mau curhat sedikit ya, sepak bola kan boleh dibilang lagi kacau balau perlu nih. dibekukan? Cerita hati yang seluas-luasnya nih, saya berikan yang seluas-luasnya biar di luar tahu ya. Gimana? Enggak, boleh jujur kan sekarang PSSI lagi memang sepak bola lagi kacau dibekukan. balau gitu. Lagi Dan kebetulan dibekukan. juga suami juga dari klubnya kan memang nggak jelas juga dan belum gajian juga sampai Betul. sekarang dari bulan Januari atau Februari gitu. Ya. Jadi Jadi udah kurang lebih 8 bulan ya? hampir 8 bulan nggak Ya, gajian. betul. Jadi ya itu tapi balik lagi saya percaya kok kalau memang suatu saat mungkin rezekinya suami ini lagi disimpan dulu sama Allah untuk dikasih Disampaikan aja kesabaran. bahwa keputusan pemimpin itu bisa mengakibatkan kepada seluruh yang ada. Gitu. Iya memang boleh dibilang kadang orang kan nggak tahu, orang di luar kan nggak tahu dan nggak ngerasain ya teh. Betul. Maksudnya- Disampaikan apa kesulitannya, biar nanti mungkin Bapak Menteri mendengarkan. ini biar move on gitu. Jadi ini fakta, soalnya ini fakta, Fakta. kesulitan fakta yang Sebenarnya kalau dirasakan. dibilang sulit pasti ada masa sulit lah gitu. Karena ya alhamdulillah sih mungkin kalau aku pribadi aku masih dikasih rezeki sama Allah melalui pekerjaan aku di entertain. Ya. Gitu kan. Cuman kan masih banyak istri-istri yang lain yang memang hidupnya dari sepak bola, dari Dan betul-betul suaminya. menggantungkan suami ya, terhadap Itu suami ya. gitu. Makanya berharap sih ya dari pemerintah juga sekarang bisa mengerti lah kondisi para pemain. Cuman bukan para pemain aja yang dirugikan teh. Siapa lagi? Pak, Banyak. mau didengarkan ya Pak ya, siapa lagi? Ada ya istri pelatih, keluarga betul. pelatih, belum lagi official, belum lagi orang-orang yang memang Yang hidupnya jualan kaos, Nah, itu jualan orang-orang yang memang kostum, supporter ya. supporter. Nah, orang yang memang hidupnya dari bola tuh bukan cuma main aja. Yang Banyak foto sekali ya. semua luar Banyak. biasa, luar Jadi biasa. memberikan efek domino terhadap semua Pengusaha, kehidupan semua orang luar ya. biasa. Oke. Ya, baik nanti dalam sidang nanti akan saya bawa pastikan itu semuanya. Tapi Itu Wi, pasti sebetulnya ya. tadi cukup dengan keyakinan. Hanya tadi saya tergelitik, saya pengen Wi dulu jawab, lalu Ya. kemudian kita akan lanjutkan dengan masalah trauma tadi. Ya, Tadi cukup dengan sebuah keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dan itu membuat move on. Allah itu berfirman begini di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Sesungguhnya tidak ada makhluk yang melata di bumi ini yang tidak Allah kasih rezekinya sesuai dengan jaminan dari Allah. Mohon maaf, binatang melata di bumi ini cacing. Cacing itu nggak pernah jadi pemain musik.
nggak pernah jadi penyanyi. Cacing nggak pernah jadi pemain sepak bola. Cacing nggak ada yang jadi anggota dewan. Tapi tidak ada cacing yang kurus. Cacing itu gemuk-gemuk. Ngelihat suasana luar aja nggak bisa. Tapi Allah kasih rezekinya loh. Artinya keyakinan kita pada rezeki itu penting. Ini penting karena ini teman-teman mahasiswa, anak-adik mahasiswa, mohon maaf, jangan berpikir kalau udah, wah yang namanya kuliah itu nanti harus kerja harus punya ini. Karena itu juga mindset yang keliru. Kerja 5 tahun harus punya ini, 10 tahun harus istrinya 2, sekian tahun, itu semuanya gitu. Iya, Begitu kali. enggak, itu mindset kita. Kalau ini jadi pejabat ini harus punya motor, punya mobil harus punya rumah harus punya istri, segala macam. Prinsipnya adalah memang orang untuk move on itu perlu satu keyakinan tadi. Keyakinan. Bahwa yakin bahwa Allah kasih rezeki dari bidang apa. Jodoh itu juga rezeki ya, Wi ya? Rezeki. Artinya Allah tidak akan salah di dalam mengasih rezeki, tidak akan... dulu jurusan kita apa, sekarang profesinya apa. Mohon maaf, ada orang yang kuliahnya di jurusan A tapi kerjanya di bidang B. Saya sendiri, mohon maaf, itu jurusan sosial. Tapi banyak bicara mengenai agama. Saya ngajarnya mengenai psikologi, tapi nyatanya malah ditanya tentang hadis, tentang Quran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan belum lagi ngasih training-training yang kadang-kadang justru trainer-trainer itu bukan orang yang kerjanya dulu memang untuk jadi trainer. Bahkan sekarang ada sekolah terkenal untuk jadi broadcaster, tapi broadcaster yang sekarang ada itu nggak pernah lulusan dari sana, presenter-presenter itu nggak pernah itu. Jadi ini menunjukkan bahwa orang untuk move on itu satu, itu modal yang baik, ini learning point yang baik, itu sebuah keyakinan yang harus dibentuk. Orang itu udah yakin semuanya jadi beres. Dua, sebenarnya mantapkan dalam hati. Tiga, jangan terpuruk di dalam kesedihan, karena orang itu senang itu jadi modal. Senang itu yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Orang kalau cinta itu walaupun melirik tambah memikat, dicubit pun tambah nikmat, tai kucing pun rasa. Oh berarti pernah makan tai kucing itu kalau tahu semuanya itu. Karena cinta, kecintaan, semangat, keyakinan itulah yang akan menjadi orang bisa move on lebih baik lagi. Ya, lalu bagaimana Oki mengatasi traumanya selain saat ini ya? Tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan.